Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Silvi Milenia dan rekan saya Khalifatunisa, Muhammadiyah dan Windy Septiaresna. Materi pertama akan dibacakan oleh Khalifatunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja, di dalam pasar ini adalah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Nah, sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Nah, para pelaku di pasar tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama ada pencari kerja, pemberi kerja, dan perantara. Nah, yang pertama itu ada pencari kerja, yaitu setiap orang yang mencari pekerjaan baik karena menganggur, putus hubungan kerja, maupun orang yang sudah bekerja tapi ingin mendapatkan pekerjaan lebih baik yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat, dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya. Nah, dan yang kedua ada pemberi kerja, yaitu perorangan, pengusaha, atau badan hukum atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar imbalan, yaitu berupa gaji. Dan yang terakhir itu ada perantaraan, media atau lembaga yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, misalnya agen penyalur tenaga kerja, bursa kerja, dan headhunters, atau pihak ketiga yang menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini adalah saya pemateri yang akan sedikit membahas tentang penggolongan pasar tenaga kerja. Yang pertama adalah berdasarkan sifatnya. Yang pertama atau yang A, pasar kerja internal. Kerja internal adalah pasar tenaga kerja yang diperoleh dari perusahaan itu sendiri atau di dalam perusahaan. Yang B adalah pasar kerja eksternal. External labor market adalah dari pihak luar. Yang kedua adalah berdasarkan prioritasnya. Nah, berdasarkan prioritasnya itu pasar kerja utama atau primal labor market adalah pasar utama tenaga kerja yang menawarkan kebutuhan atau posisi dengan tingkat upah atau gaji yang tinggi. Yang B atau pasar kerja sekunder ialah pasar tenaga kerja yang menawarkan jabatan atau posisi dengan tingkat upah yang tinggi dan yang rendah. Ketiga, berdasarkan pendidikannya. Yang A, pasar tenaga kerja terdidik atau skilled labor market ialah kerja sekunder adalah pasar tenaga kerja yang membutuhkan karyawan yang berpendidikan dan memiliki keterampilan yang memadai. Yang B ialah pasar tenaga kerja yang tidak terdidik atau unskilled labor market ialah terdidik tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan yang tidak mementingkan pendidikan maupun keterampilan khusus tertentu. Pasar tenaga kerja ini biasanya ditemukan dalam sektor utama, yaitu seperti buruh pabrik atau pedagang sayur atau apapun itu. Terima kasih. Penentuan upah. Pembayaran upah tenaga kerja dapat dibedakan pada 2 pengertian, yaitu gaji dan upah. Gaji adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer, dan lain-lain. Biasanya 1 bulan sekali. Sedangkan upah adalah pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah seperti pekerja pertanian, tukang kayu, buruh, dan lain-lain. Dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dalam teori ekonomi, kedua jenis pendapatan pekerjaan tersebut dinamakan upah. Selain itu, ada jenis-jenis pasar tenaga kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pada pasar ini, setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan seperti serikat pekerja demi mewakili kepentingan bersama. Yang kedua, pasar tenaga kerja monopsoni. Pasar tenaga kerja monopsoni terjadi jika di suatu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang bersedia meminta tenaga kerja, sedangkan para tenaga kerja tidak mempunyai organisasi seperti serikat pekerja.
Yang ketiga, ada pasar tenaga kerja monopoli. Pada pasar ini, seluruh tenaga kerja bersatu, menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja bertugas mewakili para pekerja dalam menuntut upah dan fasilitas-fasilitas lain kepada perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya untuk bagian D, fungsi dan manfaat pasar tenaga kerja. Fungsi pasar kerja adalah mengalokasikan secara optimal tenaga kerja di antara berbagai alternatif pengguna dalam pekerjaan produktif yang memberikan pendapatan layak, perasaan tentram, aman dari ancaman bahaya, tidak khawatir akan kehilangan sumber penghidupan, serta memberikan rasa harga diri dan dari kepastian hidup. Fungsi pasar tenaga kerja ialah 1. Sebagai sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Untuk manfaat bursa tenaga kerja yaitu yang pertama, 1. Dapat membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, dapat membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja. Yang ketiga, dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan tenaga kerjaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.